Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aldiansa yang akan mewawancarai kerabat kita namanya Abang Faris Davala yang akan membahas tentang ODP atau biasa disebut sebagai Optical Distribution Point. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Bang Faris, saya ingin nanya nih. Untuk dari ODP sendiri itu apa sih yang biasanya sering menyebabkan kerusakan pada ODP Telkom di daerah yang Anda sering tangani, ya Bang Faris? Ya, itu ada beberapa faktor sih Bang Reza ya. Karena faktor yang pertama itu ada ODP yang udah lama atau usang gitu kan. Jadi kemungkinan eh, kerusakan lebih lebih tinggi kalau ODP-nya udah lama atau udah usang itu. Yang kedua itu banyaknya binatang yang masuk ke dalam ODP yang menyebabkan itu kerusakan pada kabel-kabel fiber optik yang di dalam ODP itu kan. Kayak misalnya ada semut atau cicak, itu biasanya lebih sering menyebabkan kerusakan pada ODP gitu. Nah, ada juga faktor yang jarang terjadi, cuman ini impact-nya lebih besar. Kayak kabel induk fiber optik itu eh, putus karena ditabrak sama mobil truk biasanya gitu. Yang menyebabkan itu ODP-nya ketarik jadinya. Oh, seperti itu ya Bang Faris. Oke, untuk Ya, Bang. biasanya kerusakan ini berapa lama sih waktunya untuk diperbaiki lah, untuk memperbaiki ODP Telkom ini Bang Faris? Nah, itu tergantung, Bang. Kalau dari biasanya untuk kabel inputnya itu kalau misalnya putus paling lama itu biasanya cuma 1 jam. Nah, kalau untuk kabel induk yang putus itu paling lama bisa 1 hari atau mungkin bisa lebih juga gitu kan. Nah, dan untuk mungkin ada pergantian ODP atau gimana itu paling lama biasanya pengerjaan selama 3 jam. Seperti itu ya Bang. Oke, selanjutnya Ya, itu kalau misalnya ODP-nya rusak nih, itu bisa bersangkut paut sama layanan internet sama telepon atau enggak tuh Bang Faris? pastinya berdampak ke layanan internet sama telepon bang, karena itu semua eh, tempat terminalnya lah, ibarat kalau bahasa awamnya itu terminalnya semua jaringan internet. Jadi kalau misalnya terminalnya rusak atau DP-nya rusak, otomatis semua jaringan internet atau layanan internet di sana itu otomatis bisa rusak semua gitu, berimpact ke Oh, semuanya. itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba layanan internet di rumah saya nggak bisa diakses gitu, berarti ODP-nya lagi rusak gitu ya Bang? Nah, ada kemungkinan ODP-nya rusak itu bang. Terus kalau misalnya kita kan sebagai orang awam nih, banyak lah orang awam dibilang nggak tahu gimana cara ngecek kondisi si ODP ini masih bagus atau enggak, tuh cara ininya gimana ya Bang? Nah, itu biasanya dari pihak Telkomnya tuh bang. Semisal nanti kalau misalnya ODP-nya itu udah usang, biasanya itu ada beberapa kerusakan kayak tutupnya yang udah nggak bisa dipakai lagi atau misalnya udah patah, otomatis ODP itu akan terbuka terus yang menyebabkan itu eh, layanan semua pelanggan akan berimpact semua kalau udah terbuka kayak gitu bang. Oh, Jadi seperti nanti dari pihak Telkomnya akan ada pergantian ODP. berarti langsung dari pihak Telkomnya yang memberitahu kepada pelanggan-pelanggannya ya Bang? Jadi nanti kalau misalnya ada pergantian ODP, otomatis semua pelanggan yang ada di ODP itu akan akan diberitahu kalau ada pergantian ODP dan akan di nonaktifkan sama beberapa jam ke depan gitu. Seperti itu ya Bang. Oke, mungkin segitu aja Ya, dulu ya Bang pertanyaan dari saya. Mungkin Abang baru pulang kerja oke kali bang. ya. Sekian wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.